Ini adalah kisah tentang Suryo, seorang anak yang lahir di bawah bayang-bayang kutukan, hingga ia menjadi sosok yang paling ditakuti di desanya. Suryo lahir pada malam Jumat Kliwon saat gerhana bulan total menyelimuti desa Karangjagat. Kelahirannya tidak disambut tangis bayi yang kencang, melainkan suara burung kedasih yang hinggap di atap rumah. Ibunya meninggal sesaat setelah ia lahir, sementara ayahnya, seorang dukun ilmu hitam bernama Pak Kromo, hanya menatap bayi itu dengan senyum ganjil. Pak Kromo membisikkan sesuatu ke telinga Suryo kecil. "Kamu adalah wadah dendamku yang belum tuntas." Di usia 7 tahun, Suryo dijauhi anak-anak desa. Kulitnya pucat pasi, dan ia sering terlihat bicara sendiri di bawah pohon Kamboja kuburan. Teman-temannya sering mengejeknya sebagai anak mayat. Suatu hari, karena emosi dipicu oleh rundungan teman-temannya, Suryo secara tidak sengaja menunjuk salah satu anak sambil berteriak marah. Besoknya, anak itu ditemukan kaku di kamarnya dengan bekas jeratan kain kafan di lehernya. Sejak saat itu, warga desa memandang Suryo bukan lagi sebagai anak aneh, melainkan sebagai kutukan berjalan. Menginjak usia 18 tahun, Suryo jatuh cinta pada seorang gadis bernama Sari. Namun, cinta itu menjadi petaka. Warga desa yang diprovokasi oleh tokoh masyarakat merasa keberadaan Suryo akan membawa kehancuran total. Mereka menjebak Suryo di sebuah gubuk tua di pinggir hutan dengan alasan ingin membersihkan dirinya dari roh jahat. Ternyata itu adalah hukuman mati. Suryo dipukuli, lalu dibungkus hidap-hidap dengan kain kafan yang sudah direndam minyak tanah. "Aku tidak akan tenang. 7 turunan kalian akan kubayar dengan nyawa," teriak Suryo dari balik kain putih itu sebelum api menyulut gubuk tersebut. Malam setelah pemakaman paksa itu, desa menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, terdengar suara dentum keras di pintu-pintu rumah warga. Satu persatu warga yang terlibat dalam pembakaran Suryo tewas dengan cara yang mengerikan. Wajah mereka membiru dengan aroma busuk yang menyengat. Ditemukan bekas tanah kuburan di setiap sudut rumah. Sosok putih dengan tali pocong yang belum dilepas terlihat melampat-lampat di antara pepohonan kelapa, menatap setiap jendela dengan mata merah menyala. Suryo tidak lagi menjadi manusia. Ia telah menjadi pocong dendam yang akan memastikan bahwa desa Karangjagat tidak akan pernah merasakan tidur nyenyak selama tali kafannya belum terlepas. Teror itu tidak berhenti di malam pertama. Desa Karangjagat kini menjadi desa mati. Setiap matahari terbenam, warga mengunci pintu rapat-rapat. Namun kayu jati setebal apapun tak mampu menahan hawa dingin yang dibawa oleh sosok Suryo. Satu persatu, tokoh masyarakat yang merencanakan pembakaran Suryo mulai hilang akal. Pak Kades yang memberikan perintah malam itu ditemukan tewas di dalam sumur tua dengan posisi berdiri tegak, terbungkus kain kafan yang entah datang dari mana. Yang paling mengerikan adalah Sari, gadis yang dicintai Suryo. Ia tidak dibunuh, namun setiap malam ia mendengar suara bisikan di balik jendela kamarnya. "Sari, ikut aku. Tali ini terlalu kencang. Lepaskan untukku." Ketika Sari memberanikan diri mengintip, ia melihat sosok tinggi besar dengan kain kafan yang hangus di bagian bawah, berdiri mematung di bawah pohon pisang. Wajahnya hancur separuh akibat api, namun matanya yang sisa satu menatap Sari dengan kesedihan sekaligus kebencian yang mendalam. Warga yang ketakutan akhirnya memanggil seorang pemuka agama dari desa seberang, Kiai Mansur. Mereka berharap Kiai bisa menenangkan arwah Suryo. Kiai Mansur mencoba melakukan mediasi di bekas gubuk tempat Suryo dibakar. Namun, saat doa-doa dipanjatkan, angin puyuh mendadak menghantam lokasi tersebut. Bau busuk bangkai menyeruak, dan sosok pocong Suryo muncul dengan suara geraman yang menggetarkan tanah. "Dia bukan lagi sekadar arwah," bisik Kiai Mansur dengan wajah pucat. Dendamnya telah menyatu dengan ilmu hitam ayahnya. Dia tidak butuh doa.
Dia butuh pengakuan dosa. Kiai Mansur memberitahu warga bahwa satu-satunya cara menghentikan teror ini adalah dengan menemukan jasad asli Suryo yang dibakar secara tidak layak dan melepaskan tali pocongnya secara langsung oleh orang yang paling ia cintai, Sari. Dengan tangan gemetar, Sari dibawa ke kuburan tua di tengah hutan. Pada malam Jumat Kliwon berikutnya, tanah makam itu tampak basah dan berdenyut. Saat Sari mulai menggali, udara di sekitarnya mendadak membeku. Begitu kain kafan yang kotor itu terlihat, sosok pocong Suryo muncul tepat di hadapan Sari. Wajahnya yang rusak berada hanya beberapa senti dari wajah Sari. Bukannya takut, Sari justru menangis. Ia menyadari bahwa Suryo adalah korban dari ketakutan buta warga desa. "Maafkan kami, Suryo," bisik Sari sambil melepas ikatan di atas kepala pocong itu. Saat tali terakhir dilepaskan, sosok pocong itu perlahan memudar menjadi asap hitam. Namun, sebelum benar-benar hilang, tangan pucatnya sempat membelai pipi Sari. Keesokan harinya, teror memang berhenti. Tidak ada lagi suara ketukan pintu atau bau busuk di malam hari. Namun, ada harga yang harus dibayar. Sari ditemukan terduduk di depan makam Suryo dalam keadaan linglung. Ia tidak pernah bicara lagi. Sejak saat itu, warga desa percaya meski arwah Suryo sudah tenang, ia membawa pergi sebagian dari jiwa Sari agar mereka bisa bersama di alam lain.